Selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabarnya hari ini? Miss harap semua anak-anak Miss dalam keadaan sehat. Oke anak-anak Miss, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hanya doa ini yang dapat kami sampaikan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah anak-anak Miss, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 9. Demikianlah bunyinya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Oke anak-anak Miss mau bertanya, siapa dari antara kalian yang pernah terjatuh? Misalnya terjatuh ketika naik sepeda, atau terjatuh ketika bermain kejar-kejaran bersama teman-temannya. Nah, ketika kamu terjatuh, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasakan sakit? Pasti merasakan sakit ya. Nah, selain merasakan sakit, kamu merasakan apa lagi nak ketika terjatuh? Pasti kamu merasakan malu. Ketika kamu terjatuh di depan teman-temanmu, pasti kamu merasa, aduh aku jatuh, dilihat si ini, malu aku. Pasti gitu ya nak ya. Nah, Miss mau bertanya, kalau kalian melihat ada teman kalian yang terjatuh, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan mengejeknya? Atau bahkan kalian menertawainya? Pasti bukan ya. Anak-anak Miss semua orang baik, Miss yakin itu. Nah, pasti kalian akan menolong teman kalian yang terjatuh. Nah, Miss mau menunjukkan sesuatu sama anak-anak Miss kalian. Nah, ini dia. Ini adalah merupakan lambang kasih. Nah, apa yang mau Miss sampaikan? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita umat manusia. Nah, pada pagi hari ini, Miss akan bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Pada suatu hari, ada seorang bapak kaum Yahudi yang tengah dalam perjalanan. Tanpa disangka-sangka, datanglah seorang penyamun merampok bapak tersebut. Penyamun itu mengambil semua barang-barang bapak itu. Bukan hanya mengambil barangnya saja, bahkan penyamun tersebut juga memukuli bapak itu hingga hampir mati. Setelah itu, penyamun itu membiarkan bapak itu begitu saja tergeletak di pinggir jalan. Sungguh malang ya nak nasib bapak itu ya. Dia dibiarkan begitu saja setelah dipukuli hingga hampir mati oleh penyamun tersebut. Nah, apakah ada yang peduli dengan bapak tersebut? Ternyata ketika seorang imam lewat, ia hanya lewat begitu saja dan tidak memperdulikan bapak yang sedang merintih kesakitan meminta pertolongan. Wah, kok tega sekali ya imam tersebut ya nak. Nah, kemudian lewatlah seorang Lewi. Orang Lewi tersebut melewati bapak itu begitu saja. Orang Lewi itu juga tidak memperdulikan bapak itu sama sekali. Wah, kenapa ya mereka seperti itu? Apakah mereka tidak mengenakan kasih? Nah, apakah anak-anak Miss apa tahu itu kasih? Kasih itulah yang menggerakkan kita untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan atau yang sedang mengalami penderitaan. Sama yang seperti Miss bilang tadi, ketika melihat temanmu terjatuh, kamu langsung tergerak hatimu, kamu langsung mengenakan kasih untuk menolong temanmu yang terjatuh tadi. Demikianlah yang diperbuat oleh orang Samaria. Ketika ia melewati jalan itu, ia langsung berlari dan menghampiri bapak tersebut. Ia langsung membersihkan luka itu dan membalurnya dengan minyak serta anggur. Orang Samaria inilah yang memperlihatkan kepada kita tentang hidup di dalam kasih. Karena orang Samaria itu berusaha membantu bapak tersebut dengan mengeluarkan apa yang dia miliki. Sungguh mulia ya nak hati orang Samaria tersebut. Bahkan orang Samaria itu juga mencarikan penginapan untuk bapak itu agar mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi. Anak-anak Miss, sikap siapakah yang harus kita ikuti? Apakah sikap seorang imam, sikap orang Lewi, atau sikap orang Samaria? Tentu sikap orang Samaria ya nak. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam kasih karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, bagaimana caranya anak-anak Miss? Yaitu, kamu bisa berbagi dengan apa yang kamu miliki
terlebih kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, lalu kamu jangan mengejek temanmu yang sedang menderita. Misalnya temanmu sedang sakit. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anaknya yang selalu mengenakan kasih. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Selamat pagi anak-anak Kamis. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.